ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada dosa besar yang ke-68. Al-Kabiratu Tsaminatu Was-Sittun. Dosa besar ke-68. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-amnu min makrillahi ta'ala. Merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam dalil-dalil yang akan dibawakan oleh al-muallif al-imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dengan jelas Allah menyebutkan bahwasanya Allah itu memiliki makar. Dan kalau kita perhatikan makna yang terkandung di dalam makar, maka identik dengan azab, siksa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan di dunia. Namun ketika ada penyematan perbuatan atau sifat makar terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama kita menjelaskan tidak boleh kita menamai Allah dengan al-makir, ya, yaitu yang bermakar. Dan semua sifat-sifat yang nampaknya buruk yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita perhatikan itu sebagai bentuk balasan atas perbuatan hamba. Sebagai balasan atas perilaku hamba. Karena hamba berbuat makar terhadap Allah, berbuat maksiat kepada Allah, berbuat durhaka kepada Allah, maka Allah membalas makar mereka. Karena hamba berbuat durhaka kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah murka kepada mereka. Allah marah kepada mereka. Nah, inilah yang disampaikan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita menamai Allah dengan al-makir, as-sakhit, al-ghadib, dan lain sebagainya. Artinya, apa yang tadi kita sebutkan tidak termasuk dalam al-asma al-husna. Karena apa? Apa yang tadi kita sebutkan itu memiliki makna yang negatif. Ya, marah, kemudian berbuat makar, ini adalah negatif. Tidak pantas kita sematkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama yang senantiasa berbuat negatif tersebut. Namun kalau sebagai balasan atas perbuatan hamba, maka ini terpuji. Karena hamba berbuat makar, maka Allah membalas makar mereka. Ya. Namun tidak boleh kita namakan Allah dengan pembuat makar. Waliyadzubillah. Taib. Jadi al-amnu min makrillah, merasa aman dari siksa Allah. Berkata al-musannif rahimahullah, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun.
dan tidaklah merasa aman terhadap makar Allah kecuali kaum yang merugi. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara perbuatan kaum yang merugi, yaitu mereka merasa aman dari makar Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka dengan sifat merugi, maka ini termasuk sifat yang tercela dan pelakunya termasuk melakukan dosa besar. Ya, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, ayat yang pertama tadi dalam surat Al-A'raf ayat ke-99 ya. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, dalam surat Al-A'raf ayat 99. Adapun ayat berikutnya, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah, dalam surat Al-An'am ayat ke-44. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang atau hingga apabila mereka sudah merasa senang, merasa bahagia terhadap apa yang diberikan oleh mereka, maka kami timpakan kepada mereka siksa secara tiba-tiba. Nah, keterkaitan ayat ini dengan pembahasan kita, orang-orang ini yang mereka bergembira, senang-senang terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka berupa dunia, mereka sama sekali tidak waspada, tidak khawatir apabila siksa Allah menimpa mereka. Jadi benar-benar mereka lupa daratan. Ahli maksiat, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang fasik, rata-rata mereka tidak terfikir sedikit pun ditimpa azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka siksa secara tiba-tiba. Ini menunjukkan lalai dari khawatir terhadap makar Allah termasuk di antara dosa besar. Merasa aman dari siksa Allah termasuk dosa besar. Ya. Nah, oleh karenanya seharusnya di antara tanda keimanan, di antara tanda kebaikan, kalau kita perhatikan dari ayat ini, harusnya orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat durhaka itu khawatir akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun mereka telah melakukan perbuatan dosa tersebut, minimal ada perasaan bersalah dan senantiasa khawatir murka Allah akan menimpa dirinya. Sehingga ini yang bisa mendorong dirinya untuk apa? Istighfar, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, lalu meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Adapun berbuat dosa dan sama sekali tidak ada kekhawatiran Allah akan menyiksa dia tiba-tiba, maka ini termasuk di antara pembahasan kita, al-amnu min makrillah, dan ini dosa besar. Ya, maka bisa kita bayangkan dia sudah melakukan dosa besar sebelumnya. Karena orang-orang yang merasa aman dari makar Allah, kebanyakan mereka pelaku maksiat. Kebanyakan mereka orang-orang fasik. Mereka gunakan harta-harta mereka untuk jalan yang tidak benar, sehingga mereka lupa, sehingga mereka lalai, sehingga mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli maksiat, orang-orang fasik, tatkala mereka berbuat kefasikan, kemaksiatan, mereka lalai, tidak ingat. Ya, ini sudah dosa besar. Ditambah lagi mereka merasa aman dari makar Allah. Tenang saja, tidak ada kekhawatiran tiba-tiba Allah azab dirinya. Ya, maka bisa kita katakan merasa aman dari makar Allah ini dosa besar yang didahului oleh dosa besar sebelumnya. Ya,
Kalau orang yang beriman, orang yang baik, senantiasa mawas diri. Dia senantiasa khawatir, apakah perbuatan saya ini aman? Ya, apalagi ungkapan zaman sekarang yang sering kita dengar, nggak bahaya dah. Ya, apakah perbuatan saya ini berbahaya sehingga bisa mendatangkan murka Allah? Ini kalau orang yang beriman, orang yang baik. Tapi kalau orang yang fasik, ahli maksiat, santai saja hidupnya. Tidak ada kekhawatiran. Jadi intinya dia telah berbuat maksiat, berbuat dosa besar, lalu ditambah lagi dosa besar berikutnya, yaitu pembahasan kita. Merasa aman dari makar Allah. Maka kalau Allah berkehendak, Allah bisa timpakan kepada mereka siksa secara tiba-tiba. Taib. Kemudian ayat yang terakhir yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Dalam surat Yunus ayat yang ke-7 dan 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami. Ya, dan perhatikan, inilah yang menunjukkan dosa besar. Seorang mukmin senantiasa berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin wajib beriman adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian iman terhadap hari akhir. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan Allah, maka ada kalanya mereka tidak percaya dengan hari akhir. Ya. Dan mereka ridha terhadap kehidupan dunia. Ini yang menegaskan bahwasanya seakan-akan tidak ada akhirat. Hidup hanya di dunia saja. Itu yang mereka sukai, itu yang mereka senangi, hanya cukup di dunia. Seakan-akan tidak ada kekhawatiran terhadap hari pembalasan. Watma'annu biha, dan mereka merasa tenang di dunia. Ya, ini termasuk di antara syahid di dalam ayat ini. Watma'annu biha, merasa tenang hidup di dunia. Tidak ada kekhawatiran ditimpa azab Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Ini juga menunjukkan perbuatan dosa besar. Lalai dari ayat-ayat Allah termasuk di antara dosa besar. Maka mereka atau tempat mereka adalah neraka atas apa yang telah mereka perbuat. Dan ini yang menunjukkan dan menegaskan dengan jelas bahwa orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, mereka adalah ashabun nar, penghuni neraka. Sudah cukup ini menunjukkan dosa besar. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang-orang yang merasa aman dari makar Allah, kalau kita melihat pada ayat ini, yaitu surat Yunus ayat ke-7 dan 8, itu memiliki beberapa sifat. Ya, memiliki beberapa sifat. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, yaitu mereka tidak berharap bertemu dengan Allah. Mereka tidak berharap bertemu dengan Allah. Yang tadi kita sampaikan termasuk di antaranya tidak beriman terhadap akhirat. Waradu bil hayatid dunya, karena mereka lebih ridha kehidupan dunia. Mereka lebih senang kehidupan dunia. Mereka lebih memikirkan kehidupan dunia. Tidak ada pikiran terhadap akhirat. Watma'annu biha, dan mereka merasa tenang di dalamnya. Ya. Jadi ini satu kesatuan. Ditambah lagi
mereka memiliki sifat lalai dari ayat-ayat Allah. Lalai dari ayat-ayat Allah. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Dan mereka orang-orang yang lalai dari ayat-ayat Allah. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka tatkala diingatkan, maka mereka akan mengambil peringatan. Ya. Sehingga orang-orang yang merasa aman dari makar Allah, maka di antara sifat menonjol mereka adalah lalai dari ayat-ayat Allah. Dan ini ya seperti yang tadi kita sampaikan. Karena mereka sibuk dengan dunia, tidak perlu dengan akhirat, tidak pernah mendengar Al-Quran, atau bahkan ketika mendengar pun tidak mereka abaikan. Kalaupun mendengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sama sekali tidak ada perhatian dengan ayat-ayat Allah. Maka bagaimana mungkin mereka bisa mengambil pelajaran? Inilah yang menjadikan mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin tidak sepatutnya merasa aman dari makar Allah. Seorang mukmin harus senantiasa waspada, terutama tatkala ia jatuh pada dosa dan maksiat. Ya, termasuk di antara makna merasa aman dari makar Allah, tatkala ia berbuat maksiat dengan percaya dirinya, dia merasa, masa Allah tidak mengampuni saya? Masa dosa semacam ini ya dihitung sama Allah? Masa kesolehan saya tidak bisa menutupi dosa ini? Dan seterusnya. Jadi merasa kalau dirinya itu tidak tersentuh azab Allah karena merasa dirinya soleh, merasa dirinya sudah baik, sehingga wajar berbuat maksiat sedikit. Allah pasti tahulah kebaikan saya lebih banyak daripada keburukan saya. Masa orang seperti saya melakukan dosa seperti ini disiksa? Enggak mungkin. Ya, ini termasuk di antara merasa aman dari makar Allah. Justru semakin saleh orang itu merasa amalannya kurang. Sehingga ketika dia berbuat dosa, dia sadar kalau dosa ini pasti dihitung dosa. Gak ada dosa dihitung pahala. Tapi kalau dia mengamalkan amal saleh belum tentu diterima. Kan begitu. Kecuali dia merasa amalan diterima oleh Allah, lagi-lagi ini juga merasa aman dari makar Allah. Percaya diri, yakin amalnya diterima oleh Allah. Nah, inilah perbedaannya antara amal soleh dan maksiat. Kalau maksiat jelas dihitung maksiat. Tapi kalau beramal soleh, nanti dulu. Apakah syaratnya telah terpenuhi? Ikhlasnya sudah maksimal belum? Lalu ittiba'nya bagaimana? Sesuai enggak dengan tuntunan Rasulullah SAW? Setelah itu kita berharap amal kita diterima. Hanya bisa berharap, tidak lebih dari itu. Tidak boleh memastikan. Hanya bisa berharap. Tapi kalau dosa, sudah pasti dihitung dosa. Nah, sehingga orang yang saleh senantiasa merasa kurang di dalam amalannya. Merasa kurang di dalam amalan, sehingga ketika dia berdosa dengan satu dosa, dia merasa, apakah amalan saya ada yang diterima kemarin sehingga bisa menutupi dosa saya? Nah, kalau semacam ini, maka insya Allah termasuk di antara orang yang tidak merasa aman dari makar Allah. Senantiasa waspada ya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Taib, 3 ayat ini saja yang dibawakan oleh al-mu'allif rahimahullah pada dosa besar yang ke-68. Selanjutnya kita masuk pada dosa besar yang ke-69. Al-kabiratut tasi'atu wassittun. Berkata al-mu'allif rahimahullah, al-iyasu min rauhillahi ta'ala wal qunutu, yaitu berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kita perhatikan kalimat
yang disebutkan di sini ada al-iyas wal qunut. Ya, ada al-iyas dan ada al-qunut. Meskipun seringkali dimaknai dengan makna yang sama. Kesimpulannya al-iyas wal qunut itu putus asa. Kalau di terjemahan apakah ada kata yang lain? Putus asa? Putus asa saja? Iya, putus asa. Ada lagi? Ini lumayan ini. Merasa pesimis. Ya. Putus asa dan merasa pesimis. Lumayan ada pengayaan kosakata. Karena memang kalau kita melihat judul yang dibawakan al-muallif al-iyasu wal qunutu. Ya. Taib. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-iyas dan al-qunut seperti yang tadi saya sampaikan, kebanyakan itu diartikan dengan putus asa. Namun tadi disampaikan ada tambahan makna yang lain yaitu pesimis. Namun dari keterangan yang saya dapatkan ada atau al-ya'as wal qunut itu tingkatan yang berbeda. Ya. Kalau al-ya'as itu adalah inqita'ut tam'i minasyai'. Jadi terputusnya keinginan terhadap sesuatu. Mungkin pesimis tadi. Atau mungkin ya sudah nggak ada harapan lah. Tidak berharap. Ya. Artinya dikasih ya sudah, nggak dikasih ya sudah. Itu al-ya'as. Sudah tidak memiliki keinginan terhadap sesuatu. Sedangkan al-qunut akhassu min, lebih khusus, wa asyad dan lebih berat. Ya. Nah, kalau kita lihat dari terjemahan tadi, pesimis dan putus asa. Kira-kira dari segi bahasa Indonesia yang lebih parah yang mana? Putus asa. Pesimis masih mending. Ya. Putus asa itu sudah wis ya seakan-akan tidak mungkin. Itu putus asa sudah. Tapi kalau pesimis, ya mungkin ya apa istilahnya ya? Tidak terlalu berharap, mungkin seperti itu. Nah, jadi al-iyas itu mungkin pesimis, tidak ada harapan. Sedangkan wal qunut itu putus asa. Dan seperti yang saya sampaikan, kalaupun mau dimaknai dengan makna yang sama, putus asa boleh-boleh saja. Karena memang kandungannya itu apa? Hampir mirip. Namun yang dibawakan atau yang terdapat di dalam dalil itu memang ada pembedaan. Artinya kadang Allah menggunakan al-iyas, kadang menggunakan al-qunut. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi SAW. Berkata al-mu'allif rahimahullah, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Dalam surat Yusuf ayat 87. Yang artinya sesungguhnya tidaklah yang berputus asa dari rauhillah atau rahmatillah, ya makna rauh adalah rahmat, melainkan kaum yang kafir. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum yang kafir, maka sudah pasti perbuatan mereka ini mengandung dosa besar. Ya, la yai'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Namun sebagaimana kaidah takfir yang kita ketahui sesuai dengan pemahaman aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh kita mengkafirkan secara serampangan. Tapi kalau kita menjelaskan sifat dengan suatu perbuatan, maka diperbolehkan. Artinya apa? Di antara sifat orang kafir atau orang yang berputus asa dari rahmat Allah, itu orang kafir. Ya. Jadi kita mengingatkan seseorang, misalkan ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kita ingatkan, yang berputus asa dari rahmat Allah tidak lain adalah orang kafir.
Taib. Ayat berikutnya wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu, dalam surat Asy-Syura ayat 28. Dan dialah yang telah menurunkan hujan setelah mereka berputus asa. Dialah Allah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa. Nah, ini menunjukkan berputus asa termasuk di antara perbuatan dosa. Kenapa? Karena kalau Allah menghendaki sesuatu itu terjadi, maka pasti terjadi. Ya, kalau Allah menghendaki hujan turun, maka pasti akan Allah turunkan hujan tersebut. Menunjukkan keputusasaan kita itu hal yang dilarang. Kenapa? Karena mungkin terjadi. Ya, putus asa terhadap sesuatu yang Allah masih memberikan, atau Allah masih memberikan kesempatan untuk menurunkan rahmatnya, inilah yang menjadi masalah. Putus asa dari sesuatu yang Allah memiliki kuasa untuk menurunkan rahmatnya. Jadi seakan-akan ya nggak mungkin Allah merahmati kita. Allah pasti membiarkan kita kekeringan. Sudah nggak mungkin. Jangan berharap. Nah, seakan-akan seperti itu. Padahal Allah maha luas rahmatnya. Meskipun terkadang Allah menguji dengan ditahannya air hujan dalam batas waktu tertentu. Namun bukan berarti Allah menghentikan atau Allah benar-benar menahan air hujan itu kepada mereka. Buktinya apa? Allah turunkan hujan pada akhirnya setelah mereka berputus asa. Ya. Jadi seorang mukmin wajib untuk berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Taib. Kemudian ayat yang ketiga. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-53. Ya, yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah, yaitu asrafu ala anfusihim, berbuat melampaui batas atas diri-diri mereka. Wahai hamba-hambaku yang telah berbuat dosa, berbuat maksiat, sehingga berbuat melampaui batas atas diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Nah, 3 ayat ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang tadi saya sampaikan, terkadang dengan lafaz iyas. Ayat yang pertama, innahu la yai'as, terkadang dengan kalimat qunut mim ba'di ma qanatu, ayat yang kedua. Dan yang ketiga juga dengan lafaz qunut, la taqnatu mir rahmatillah. Nah, jadi seorang mukmin seberapapun dosa yang ia perbuat, hendaknya masih ada motivasi untuk berubah menjadi baik. Dengan cara apa? Tentu saja istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian yang terakhir di sini al-muallif membawakan hadis. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbaik sangka kepada Allah tanda kalau dia masih punya apa? Harapan kepada Allah. Berarti dia enggak putus asa. Ya, dan sebaliknya, orang yang su'udzan, berburuk sangka kepada Allah, ini menunjukkan kalau dia telah berputus asa dari rahmat Allah. Ya, mustahil dosa saya diampuni, mustahil saya bisa masuk surga, mustahil orang seperti saya enggak disiksa.
Tidak mungkin saya selamat dari siksa Allah. Ini apa? Buruk sangka kepada Allah. Ya. Buruk sangka kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ucapan seseorang yang memastikan orang lain tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, justru menjadi sebab orang yang dirasa tidak diampuni tersebut justru diampuni oleh Allah. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya ada seseorang yang mengatakan wallahi la yaghfirullahu li fulanin. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Dan disebutkan dalam suatu riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya orang yang bersumpah dengan nama Allah ini adalah ahli ibadah, orang baik. Dan mungkin saja dia merasa orang yang disumpahi tadi itu pelaku maksiat yang top, sehingga wah, gak mungkin orang ini diampuni Allah, sehingga dia berani bersumpah wallahi la yaghfiru Allahu li fulan. Maka Rasulullah bersabda, Allah pun berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya, siapa yang berani bersumpah melampaui diriku, mendahului diriku, sesungguhnya aku akan mengampuni fulan, wa ahbattu laka amalak, dan aku akan menggugurkan amalanmu. Ya, fulan yang disumpahi tidak akan diampuni, dan zahirnya karena dia pelaku dosa, sehingga ahli ibadah ini merasa mustahil orang kayak gini diampuni oleh Allah. Justru Allah ampuni. Menunjukkan apa? Rahmat Allah itu luas. Apapun bisa terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Dan tentu saja dosa yang dilakukan bukan dosa yang menyebabkan kekufuran dan batal keimanannya. Kalau ini tidak bisa ditawar. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi perbuatan orang yang disumpahi tidak akan diampuni tadi wajib dibawa kepada perbuatan-perbuatan dosa besar yang tidak sampai pada kekufuran dan kesyirikan. Ya. Maka orang yang berani bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa fulan tidak akan diampuni, justru amalannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai seperti ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang berbuat maksiat tadi, Allahu alam, ya, dalam hadis tidak disebutkan apakah dia bertobat dan beristighfar. Dia hanya menjadi korban sumpah dari ahli ibadah. Disumpahi kalau tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, itu saja bisa menjadi sebab justru dia diampuni. Lalu bagaimana dengan hamba-hamba Allah yang sadar telah berbuat maksiat, sadar telah melakukan dosa lalu menyesal? Maka ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Ya, jadi jangan sampai kita pernah membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa ya Allah tidak akan menurunkan rahmatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya ada satu hadis yang tidak dibawakan oleh al-muallif rahimahullah taala. Bukan hadis ya, tetapi asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan ya, akbarul kaba'iri arba'ah al-isyraku billah, al-amnu min makrillah, wal qunutu min rahmatillah, wal ya'su min rauhillah. Dosa besar yang paling besar. Ingat, ini bukan sabda Rasulullah SAW. Ini adalah ucapan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Namun sesuai dengan dalil. Ya, dosa besar yang paling besar atau di antara dosa-dosa besar ada 4. Berbuat syirik kepada Allah, merasa aman dari makar Allah, berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Atau
tidak berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dosa besar yang ke 69 dan 68 kalau kita perhatikan itu berlawanan atau saling berkebalikan ya. Kalau yang dosa besar 68 merasa aman dari makar Allah. Jadi dia tidak pernah khawatir sedikit pun. Ya, maksiat jalan tidak pernah khawatir Allah akan mengazabnya tiba-tiba. Sedangkan dosa besar yang ke-69 kekhawatiran yang berlebihan. Sehingga dia sudah putus asa. Tidak ada lagi harapan. Dia sudah menutup yaitu kesempatan bahwa Allah akan mengampuni dirinya dan seterusnya. Maka dua hal yang berkebalikan ini sebagaimana yang sering kita dapatkan, Islam itu pertengahan. Jadi kita tidak boleh merasa aman dari makar Allah, sekaligus kita juga berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita berdosa, ketika kita berbuat maksiat, maka harus ada dua sifat ini. Khawatir terhadap siksa Allah yang datang tiba-tiba, namun juga punya harapan agar Allah mengampuni dirinya. Ya, agar Allah mengampuni dirinya. Demikian pula orang yang soleh juga harus memiliki sifat pertengahan seperti ini. Ketika dia beribadah, beramal saleh, harus ada kekhawatiran jangan-jangan ibadah saya tidak diterima oleh Allah. Jangan terlalu percaya diri bahwa orang seperti saya ibadahnya pasti diterima oleh Allah. Kalau ada orang seperti ini, berarti masuk kategori apa? Oh, ibadah saya pasti diterima oleh Allah, nggak mungkin nggak diterima. Masuk dosa yang mana ini? Merasa aman dari makar Allah. Seakan-akan Allah tidak akan menolak amalannya. Seakan-akan Allah pasti menerima amalannya. Merasa aman dari makar Allah. Namun orang yang beribadah juga punya harapan. Sehingga dia antusias, semangat, rela berkorban agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang memotivasi dirinya agar senantiasa meningkatkan ibadah. Ya, apa itu? Mengharap rahmat Allah, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah dua dosa besar. Masih ada satu lagi yang mungkin bisa kita baca ya, yaitu al-kabiratu was-sabun. Belum masuk isya ya? Hampir ya? Hampir. Ini pendek kok ini. Pertanyaan? Monggo, silakan. Taib. Di dalam ayat tadi dengan jelas Allah sebutkan innahu la yai'asu mir rauhillah. Dan subhanallah ayat ini dengan bentuk penetapan karena didahului oleh nafyu lalu diikuti dengan isbat. Ya. La yai'asu mir rauhillah. Penafian, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah illa kecuali al-qaumul kafirun, orang-orang yang kafir. Artinya apa? Orang yang berputus asa dari rahmat Allah pasti orang kafir. Ya. Mirip dengan kalimat azan. Azan dulu mungkin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bagaimana dengan bunuh diri? Ya. Tadi disebutkan di dalam ayat innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Yang tadi sudah kita sampaikan, ini adalah bentuk penetapan yang paling jelas, ya, seperti la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Ya, jadi bentuk pembatasan, satu-satunya ilah hanyalah Allah. Nah, di sini juga demikian, la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Yang bisa kita maknai, yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanya kaum yang kafir. Nah, permasalahannya ketika kita berbicara tentang kekufuran, maka kita juga menjumpai ayat yang atau penjelasan para ulama kita, ada kekufuran kecil dan kekufuran besar. Ya, seperti pembahasan tentang tidak berhukum dengan hukum Allah. Salah satu penjelasan yang sering kita dengar adalah kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak sampai pada kekufuran yang besar, alias kekufuran kecil. Karena ayat-ayat yang ada terkadang dengan bahasa fahuwal zalimun, fahumul zalimun, fahumul fasikun. Mereka orang-orang yang zalim,
mereka orang-orang yang fasik, yaitu yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Adapun orang yang bunuh diri memang rata-rata mereka adalah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berputus asa dari dunia. Ya. Hanya masalah sepele lalu dia berputus asa darinya. Maka wallahu alam bisawab, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kalaupun dia terjatuh pada kekufuran, maka bisa jadi kekufuran yang bukan kufur besar, ya, tapi kufur kecil. Tergantung apakah yaitu keputusasaannya itu benar-benar apa istilahnya ya, menjadikan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan Allah. Ya, kan bisa jadi karena diawali dengan ternyata Allah itu enggak ada misalkan. Waliyadzubillah. Ya, dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini kekufuran, akhirnya dia bunuh diri. Ya, sehingga wallahu a'lam bishawab, orang yang bunuh diri karena putus asa masuk di dalam ayat ini, tetapi pemvonisan apakah dia kafir keluar dari Islam, ini seperti yang sering kita dengar, tidak boleh kita gegabah di dalamnya. Tapi apakah ini sifat orang kafir? Iya. Karena Allah menyebutkan illal qaumul kafirun. Dan orang yang bunuh diri rata-rata karena apa? Putus asa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Orang yang bangga dengan amalannya, apakah termasuk dalam golongan tersebut? Contoh orang yang merasa yakin hartanya akan menjadi ladang pahala jika disedekahkan di jalan Allah. Kalau perasaan yakin hartanya akan bermanfaat jika disedekahkan di jalan Allah, tidak ada masalah. Jadi orang mengatakan saya yakin jika harta ini disedekahkan di jalan Allah maka pasti akan bermanfaat bagi saya. Ini statement yang benar. Namun kalau ada perasaan pasti diterima oleh Allah, nah ini nanti dulu. Ya. Tapi kalau dia yakin, karena apa? Dia mengatakan jika disedekahkan di jalan Allah, kan ada istilahnya, ada ketentuan. Jika harta ini disedekahkan di jalan Allah maka pasti akan bermanfaat. Salah nggak seperti ini? Ya? Benar kan? Harta ini Pak manfaat kalau jenengan sedekahkan di jalan Allah. Iya, saya juga yakin kalau harta ini disedekahkan di jalan Allah pasti bermanfaat. Kalau statement seperti itu tidak ada masalah. Tetapi kalau di baliknya ada perasaan pasti sedekah hanya diterima oleh Allah, maka termasuk yang tadi kita sampaikan, termasuk orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang boleh itu berharap, tidak boleh merasa yakin pasti sedekahnya diterima oleh Allah. Kemudian izin bertanya, bolehkah berputus asa dalam perkara dunia? Wallahu a'lam bishawab, yang ada tuntunannya berputus asa dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ada seseorang yang berkata kepada beliau, "Idni wa aujiz." Berilah aku nasihat dan bersingkat ya Rasulullah. Lalu beliau memberikan 3 wasiat. Idza qumta ila salatik fasalli salata muwaddi'in. Jika engkau hendak salat, salatlah dengan seperti salat orang yang mau berpisah dengan dunia. Yang kedua, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Janganlah engkau berbicara dengan suatu ucapan yang besok engkau menyesalinya. Dan yang ketiga, ini yang menjadi pembahasan kita, wa ajmi'il iyasa mimma fi aidin nas. Ya, dan bulatkanlah keputusasaanmu dari apa yang dimiliki oleh manusia. Jadi enggak gampang menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Justru ini dibenarkan. Ya, berputus asa
Tidak ada harapan sama sekali memiliki apa yang dimiliki oleh si fulan. Nah itu justru apa? Diperintahkan, termasuk wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita berharap sesuatu yang bermanfaat tanpa melihat ini milik fulan, ya karena si fulan punya saya ingin. Jadi kita berharap memiliki sesuatu yang bisa bermanfaat. Contohnya kendaraan. Tanpa melihat si fulan punya atau tidak mula, saya ini butuh kendaraan. Maka saya berharap Allah memberikan saya kendaraan untuk aktivitas saya, mencari nafkah dan lain sebagainya. Maka kalau semacam ini wallahu alam harusnya tidak boleh putus asa. Nggak mungkin saya punya kendaraan. Ya, nggak mungkin ya Allah memberikan saya kendaraan. Wallahu alam kalau semacam ini saya rasa tidak diperkenankan. Ya, karena apa? Apa yang kita inginkan ini hal yang bermanfaat. Dan kalau hal yang bermanfaat justru Nabi SAW merintahkan apa? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Semangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu, ya, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan merasa lemah. Tapi kalau putus asa dari ingin memiliki apa yang dimiliki orang, maka ini termasuk wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.